Yang kedua, tersebarnya buku-buku yang dimana buku tersebut bisa dikatakan sumber, ya, bahkan buku induk lah dari hadis-hadis palsu. Contoh misalnya kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada lebih dari 1000 hadis yang tidak ada asalnya, belum lagi 1000 hadis palsu dan yang lainnya. Imam Al-Ghazali sendiri sebetulnya mengakui kalau pengetahuan beliau terhadap hadis itu lemah, karena Imam Ghazali hidupnya habis untuk mempelajari ilmu filsafat. Sehingga ya akhwal Islam, itulah diantara sebab kenapa kitab Ihya Ulumuddin ini banyak sekali hadis-hadis yang palsu, yang tidak ada asalnya dan yang lainnya. Sekarang kita masuk kepada tasawuf Imam Ghazali. Para masyayikh, para habaib, para asatiz, sahabat-sahabat, saudara-saudariku semua, Imam Ghazali ini bukan orang sembarang seperti yang dituduhkan anak muda hari ini, bahwa beliau ini tidak mengerti hadis. Beliau ini mengerti hadis, beliau memahami ulumul hadis, tapi beliau bukan rawi hadis. Mampu membezakannya? Beliau mengerti mustalahat hadis. Sekarang PhD ilmu hadis mengerti ilmu mustalah. Saya sedari remaja menghafalkan Baikuniyah, kitab taisir yang dikarang juga oleh orang yang baru wafat kemarin, kitab takhrij asani. Setiap hari kita meneliti hadis. Lalu saya dengar ada doktor ilmu hadis, tapi sayang sekali Sahih Bukhari tidak pernah khatam. Oh, berarti dia baru doktor ilmu hadis. Imam Ghazali Sahih Bukhari ia khatam, tapi dia tidak rawi hadis. Maka tidak ada kitab menyebutkan hadis riwayat Al-Ghazali. Ada? Tak ada. Beliau menghafalkan matan, dan beliau hafal lebih dari 5000 matan. Ada yang hafal 5000 matan? Bahkan orang yang mengatakan Imam Ghazali ini tidak ahli hadis, 42 hadis Arba'in Nawawi pun dia tidak hafal. Lalu dia berani mengatakan Imam Ghazali suka hadis palsu. Setelah kita teliti, hampir tidak ada hadis palsu dalam Ihya Ulumuddin, kitab tasawufnya. Yang ada hanya hadis itu belum bertemu oleh ulama di masanya. Yang mengkaji kitab Imam Ghazali ini Imam Subki, pencinta Ghazali. Dia mengatakan saya tidak bertemu 300 hadis dia dalam Ihya Ulumuddin. Tapi hari ini ulama-ulama kita dan saya juga meneliti, tidak lebih dari 50 hadis yang kami belum bertemu sumbernya. Selebihnya ada marjaknya, ada riwayatnya. 5000 hadis lebih kurang Imam Ghazali hafal, ya. Maka istahyu minallah ayyuhal muntaqim, malulah kepada Allah wahai para pengkritik Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali tidak mau menjadi ahli hadis? Karena beliau menulis dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Risalah maknanya ilmu laduni. Apa kata beliau? Dan kitab-kitab yang lain, bahwa ilmu itu dibagi 3. Pertama, ilmu hafaz. Kita di Indonesia nyebutnya hafal. Menghafaz, menghafal, memorize. Baca, hafal, baca, ulang, begitu. Tapi ilmu ini kata Imam Ghazali ini baru basic. Ini untuk sibyan, untuk anak-anak. Harus naik lagi. Maka coba lihat anak-anak kita hafal sifat 20 tapi tidak mengerti sifat 20. Hafal bacaan solat tapi tidak faham isinya. Hafal Quran tapi juga tidak faham kandungannya. Namun hari ini banyak orang tua berharap anaknya hafaz Quran. Ustaz, kiai, syekh, tuan guru, doakan anak saya hafaz Quran.
Saya biasanya katakan, semoga dia hafiz Quran dan mengerti isi Quran, lalu mengamalkan isi Quran. Kita tambahkan 2 doa. Tidak hanya hafiz Quran, karena pembunuh Sayyidina Ali juga hafiz Quran, tapi tidak faham isi Al-Quran. Imam Al-Ghazali mengatakan ada ilmu kedua, yaitu ilmu al-fikr, ilmu fikir. Kalau menghafaz, kita menghafazkan dengan otak, ilmu fikir dengan akal. Dan yang ketiga, al-jam'u bainal awal wa thani, bainal awal wa thani, menggabungkan pertama dan yang kedua, ilmu menghafal dan ilmu fikir. Hasilnya itulah baru ilmu yang murni. Dia hafal, dia faham yang dia hafal. Inilah yang dimau di dalam Al-Quran. Inilah yang Nabi katakan, yang Nabi puji, rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah. Boleh jadi orang yang hafal satu teks fikih, teks hadis, dia mengajar kepada orang itu lebih faham daripada dia. Nah, Nabi memuji orang yang faham ini.